Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para pelajar kelas 8 SMP Kosgoro Kota Bogor, selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bab tentang relasi dan fungsi. Ya, apa itu relasi dan fungsi? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, setelah mempelajari bab relasi dan fungsi ini, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke ya. Kedua, kalian diharapkan dapat memahami pengertian relasi dan fungsi. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui, menyajikan relasi, cara mengetahui dan menyajikan relasi dan fungsi. Ya. Yang keempat, dapat mengetahui perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, dapat menentukan rumus fungsi. Yang keenam, dapat menentukan nilai fungsi. Dan yang ketujuh, dapat mengetahui dan menentukan nilai korespondensi satu-satu. Nah, ini tujuan kita mempelajari relasi dan fungsi ini dan targetan yang diharapkan bisa kalian capai ya setelah kalian mempelajari relasi dan fungsi. Oke, anak-anak semuanya, mari kita mulai pelajaran kita tentang relasi dan fungsi ini. Anak-anak semuanya, di materi relasi dan fungsi ini, pertama ada relasi dan yang kedua ada fungsi. Nah, sebelum saya lanjut lebih dalam terkait dengan materi relasi dan fungsi ini, tolong kalian perhatikan dulu. Ini saya sudah menampilkan sebuah diagram, ya, diagram. Ini kalau kalian perhatikan gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar tentang silsilah keluarga. Nah, di sini ada sebuah keluarga diawali dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi, ya, ini seorang suami istri. Itu memiliki 4 orang anak, ya. Ini yang warna biru ini adalah anak-anaknya dari Bapak Maduri dan Marhawi, ya, dan Ibu Marhawi. Jadi anak pertama namanya Sulastri, ya, perempuan. Anak yang kedua Idris, laki-laki. Yang ketiga Halim. Yang keempat adalah Tohir. Nah, kemudian anak-anak Pak Maduri dan Ibu Marhawi ini semuanya menikah, ya. Nah, Sulastri dengan suaminya yaitu Adim memiliki 1 orang anak namanya Wafi. Kemudian Idris dan menikah dengan Maya, ya, itu memiliki 3 orang anak. Anak pertama namanya Faisal, anak kedua namanya Alu, dan anak ketiga namanya Rizky. Dan anak yang ketiga dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi yaitu Halim, itu menikah dengan Ririn. Nah, itu memiliki 2 orang anak yaitu Alvin dan Najwa. Sementara anak keempat dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi ini memiliki menikah dengan Ibu Fatimah, yaitu dia melahirkan seorang anak namanya Suci. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk relasi, ya, yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan hal-hal seperti ini, ya, yang berkaitan dengan relasi. Ya, relasi itu apa dan fungsi itu apa? Nah, silakan kalian perhatikan nanti penjelasannya. Dan ini adalah contoh, ya. Contoh yang tentu kalian semua memiliki ayah, dan ayah kalian juga memiliki ayah atau orang tua. Dan seterusnya, kalau kita hubung-hubungkan terus, ya, itu mungkin nanti kita akan sampai ke Nabi Adam, ya, sampai ke Nabi Adam. Nah, ini contoh silsilah keluarga yang merupakan contoh relasi dan fungsi. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya, tolong perhatikan tata konsep berikut, ya. Ini merupakan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari di bab relasi dan fungsi ini, ya. Jadi yang pertama nanti kita akan pelajari apa itu relasi.
Ya, dari relasi itu seperti apa ya. Tadi saya sudah menyebutkan sebelumnya, salah satu contoh relasi yang bisa kita temukan itu adalah silsilah keluarga ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana nanti kita menyatakan relasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ini cara menyatakan relasi ada 3 ya, relasi. Pertama dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Cartesius ya, diagram Cartesius. Nah, selanjutnya nanti setelah kita mempelajari relasi, cara menyatakan relasi, kita pun akan mempelajari apa itu fungsi, kemudian rumus dan nilai fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, cuman fokus kita pada pertemuan kali ini ya, mungkin kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya, relasi dan fungsi ini beberapa kali pertemuan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi, cara menyatakan relasi ya dengan diagram panah yang berangsur berurutan serta diagram Cartesius. Nah, untuk lebih fokusnya lagi, tolong kalian lebih perhatikan dan siapkan catatan yang dibutuhkan ya. Anak-anakku semuanya, relasi ya, coba kalian perhatikan relasi. Relasi ini mungkin di antara kalian ada yang sering mendengar ya, atau kalian semua juga saya yakin sering mendengar apa itu relasi. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak apa itu relasi? Oke, baik ya. Kalau enggak, Bapak tanya, siapa di antara kalian yang mempunyai relasi? Pasti semuanya punya ya. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah bilang begini, gua mau orangnya, gua punya relasi yang banyak. Atau bapak gua relasinya banyak. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah relasi yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui atau sering kita ucapkan, gitu ya. Nah, jadi di matematika sendiri relasi itu bisa kita definisikan sebagai hubungan, ya, hubungan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ya, jadi dalam matematika itu setiap benda itu bisa dikelompok-kelompokkan, ya. Nama kelompoknya itu kita sebut sebagai himpunan. Dan di setiap kelompok atau di setiap himpunan itu ada yang namanya anggota. Nah, ya, anggota. Masih ingat kan materi himpunan kalian waktu kelas 7 ya? Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, jadi itulah apa yang disebut dengan relasi. Relasi itu baik lagi kita bahasa gampangnya adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, berarti pemasangan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contohnya apa tadi? Oke, di awal saya sudah ngasih contoh ya, mungkin di antara masih ada yang ingat ya. Ya, apa? Tentang silsilah keluarga. Ini adalah contoh nyata relasi yang ada pada semua kita ya, karena semua kita kan pasti memiliki yang namanya keluarga, dan di keluarga itu namanya silsilah ya, garis keturunan apa namanya. Contoh nyata relasi dalam kehidupan sehari itu di silsilah keluarga. Selain itu ada lagi nggak? Ada ya, misalkan hubungan pertemanan antara kalian ya, antar siswa. Kemudian hubungan antar siswa dengan gurunya di sekolah ya, atau di bimbel, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Nah, kalau di matematika, ya ini dalam kehidupan sehari. Coba kalau misalkan kita ambil contoh ya, dalam matematika misalkan ada soal begini nih. Ya, ada soal begini. Diketahui ada dua himpunan ya, himpunan A serta himpunan B. Tentukan relasi dari A ke B pada himpunan pasangan berurutan berikut ya, berurutan berikut yaitu 3,1, 3,2, 4,1 dan 4,2. Nah, relasinya apa sih yang bisa kita tentukan dari A ke B? Pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk menjawab soal ini, lihat dulu nih di himpunan pasangan berurutannya. Ya, 3 berpasangan dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan nih, bahwa 3 itu adalah lebih dari 1. Betul ya? Kemudian 3 berpasangan dengan 2. 3 juga lebih dari 2, ya kan? Oke. 4
berpasangan dengan 1. 4 lebih dari 1 juga kan. Nah, 4 juga berpasangan dengan 2. Berarti 4 juga lebih dari 2. Dengan demikian, yang dikasih tanda petik ini adalah relasinya, ya. Relasi yang tepat dari himpunan A ke B adalah lebih dari, ya tentunya berdasarkan himpunan pasangan berurutan tersebut, gitu. Nah, itu contoh dalam matematika, ya, dalam soal matematika, apa itu relasi. Oke, anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, ya, yaitu contoh soalnya begini. Diketahui ada himpunan A, anggotanya pensil, pulpen, penghapus, dan kuas. Kemudian ada himpunan B, anggotanya menulis, ya, menghapus, melukis, dan mengecat. Jadi yang A ini anggotanya adalah kata benda, ya, benda semua gitu ya. Kemudian yang B ini kata kerja. Nah, relasi dari A ke B yang tepat adalah apakah A menggunakan, B alat untuk, C memperbaiki, atau D diperbaiki. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, untuk menentukan relasi, yang pertama kita harus perhatikan adalah dari mana ke mana. Di sini relasi dari A ke B, ya, relasi dari A ke B. Maka nanti patokannya adalah kita mulai dari himpunan A, ya. Dari himpunan A kita tulis dulu, misalkan di sini himpunan A anggotanya terdiri dari pensil, kemudian pulpen, penghapus, dan kuas. Sementara himpunan B anggotanya adalah menulis, menghapus, melukis, dan mengecat. Ya, mengecat. Coba kita perhatikan katanya relasi dari himpunan A ke himpunan B yang tepat. Maka kita baca dulu ini dari himpunan A. Dari himpunan A ke himpunan B itu nanti apa tuh yang tepat, ya? Apakah kalau kita baca begini, pensil menggunakan menulis, tepat nggak? Nggak, ya. Pulpen menggunakan menulis atau pulpen menggunakan menghapus. Nah, coba kita lanjut ke pilihan B. Alat untuk. Pensil itu alat untuk menulis. Oke, betul ya? Pensil itu adalah alat untuk menulis. Pulpen juga alat untuk menulis. Penghapus alat untuk menghapus, ya. Kuas alat untuk mengecat, bisa. Melukis juga bisa. Nah, dengan demikian relasi dari himpunan A ke himpunan B yang tepat adalah alat untuk, ya. Jadi alat untuk. Nah, itu ya adik-adik atau anak-anak semuanya cara untuk menentukan relasi dari soal, ya, atau masalah di matematika yang berkaitan dengan bagaimana cara menentukan relasi. Jadi kita tentukan dulu dari mana ke mana, gitu ya. Oke, anak-anak, setelah tadi kita lihat dan perhatikan apa itu relasi dan cara menentukan relasi, ya. Nah, selanjutnya relasi yang sudah kita tentukan tadi itu bisa kita nyatakan atau kita tampilkan, ya. Ada beberapa cara untuk menyajikan relasi, ya, dalam matematika, yaitu dengan beberapa bentuk. Yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah itu nanti himpunan yang akan kita hubungkan itu nanti dibikin menjadi dua bagian seperti ini. Himpunan A dan himpunan B. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B itu anggotanya masing-masing dipasangkan.
ya, masing-masing dipasangkan. Itu namanya diagram panah. Oke, contohnya gini. Ada dua himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 2, 6, dan 8. Relasi A ke B adalah faktor dari. Nah, ya. Relasi A ke B adalah faktor dari. Oke, kita lihat di sini faktor dari. Nyatakan dalam diagram panah relasi ini, ya, faktor dari ini nyatakan dalam diagram panah. Pertama yang harus kita tentukan dulu berdasarkan relasi ini, ya, hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu saling berpasangan dengan siapa saja. Kita lihat ya, 1 dan 2 faktor dari 2. Ya, 1 dan 2 faktor dari 2. Sampai sini paham? 1 dan 2 faktor dari 2? Paham ya? Kita lihat, kalau belum paham ini saya terangkan sedikit ya. Jadi di sini ada yang namanya faktor ya. Bahwa 2 itu kan diperoleh dari 1 kali 2, ya enggak? 1 kali 2. Hanya itu kan? Nah, selanjutnya adalah 1, 2, dan 3 adalah faktor dari 6. Ya, 1, 2, dan 3 adalah faktor dari 6. Ya. Kalau misalkan yang 6, ya, itu faktornya adalah bisa 1 kali 6, bisa juga 2 kali 3. Cuma berdasarkan soal ini, ya 6-nya nggak ada, hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian yang kita ambil adalah 1, 2, dan 3. 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 6, 3 juga faktor dari. Dengan cara yang sama seperti ini, bisa kita dapatkan juga faktor dari 8. 1, 2, dan 4 itu adalah faktor dari 8. Dengan cara seperti ini, ya. Selanjutnya, tinggal kita hubungkan nih, pada himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 2, 6, 8. Nah, himpunan A itu 1 ke 2, 1 juga ke 6, 1 juga ke 8, ya. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Sementara 3 itu faktor dari 6, dan 4 adalah faktor dari 8. Nah, itu sampai sini bisa dipahami ya, bagaimana cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Oke, baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan penjelasan tadi tentang menyatakan relasi dengan diagram panah sudah bisa kalian pahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan cara menyatakan relasi dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Bagaimana sih menyatakan relasi dengan cara himpunan pasangan berurutan itu? Nah, langsung ke contoh saja ya. Jadi, jika diketahui dua himpunan yang sama ya, himpunan yang tadi, 1, 2, 3, 4, dan B, 2, 6, 8, relasi A ke B-nya adalah faktor dari. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Yang perlu kalian perhatikan adalah, atau yang perlu kalian lakukan sama seperti tadi, kita tentukan dulu berdasarkan relasi dari himpunan A ke B itu apa? Faktor dari. Ya, berarti kita tentukan dulu nih anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Itu anggota himpunan A itu perpasangannya dengan apa saja yang ada di himpunan B. Yaitu kita dapat nih anggota di himpunan A yaitu 1 dan 2 faktor dari 2. Berarti 1 dan 2 itu nanti berpasangan dengan 2. Begitu pula 1, 2, dan 3 adalah faktor dari 6. Maka nanti 1, 2, dan 3 faktor dari 6 atau berpasangan dengan 6. Dan 1, 2, dan 4 adalah faktor dari 8. Oke, setelah kita tentukan hubungannya seperti ini, ya, maka kita nyatakan dalam diagram dalam himpunan pasangan berurutan seperti ini, ya. Jadi ada kurung kurawal dulu, ya. Di dalam kurung kurawal itu ada kurung lagi, ya. 1,2. Yang satu ini adalah yang himpunan A. Yang pertama ya, maaf, yang pertama disebutin tiap himpunan itu adalah himpunan yang pertama, yaitu himpunan A. 1,2 berdasarkan ini ya, 1,2, 2,2, 1,6, 2,6, 3,6, 1,8, 2,8, 4,8. Nanti bisa kita baca ini
bahwa 1 itu adalah faktor dari 2. 2 itu adalah faktor dari 2. 1 faktor dari 6. 2 juga faktor dari 6. 3 juga faktor dari 6. 1 faktor dari 8, 2 faktor dari 8, dan 4 juga faktor dari 8. Nah, itu teman-teman, ya anak-anak semuanya, menyatakan relasi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Cara yang ketiga yaitu dengan cara diagram Kartesius. Ya. Nah, penyajian relasi dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y, itulah diagram Kartesius. Jadi nanti kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Contohnya masih contoh yang sama tadi ya. Ada dua himpunan, A 1, 2, 3, 4, B 2, 6, 8, maka relasi A ke B adalah faktor dari. Nah, nyatakan dalam diagram Kartesius, seperti biasa, kita tentukan dulu anggota-anggota yang berpasangan dari kedua himpunan ini, ya. Anggota A itu berpasangan dengan anggota di B, itu apa saja? Kita dapatkan 1 dan 2 faktor dari 2, 1, 2 dan 3 faktor dari 6, 1, 2 dan 4 faktor dari 8. Selanjutnya kita bikin sumbu X dan sumbu Y dan pasangkan. Jadi yang pertama ini, ya, yang kita sebutkan yang pertama ini, yaitu yang di sumbu A, itu berarti ada di sumbu X. Kita lihat seperti ini, ya. Dan yang B, anggota di himpunan B, itu adalah di sumbu Y. Oke. Katanya 1 dan 2 faktor dari 2. 1 dan 2 faktor dari 2. 1, 2 dan 3 faktor dari 6. Ya, 1, 2 dan 3 faktor dari 6. Dan 1, 2 dan 4 faktor dari 8. Kita tulis ini 1, 2 dan 4 faktor dari 8. Ya, kita tandai dengan titik-titik seperti ini. Terus kemudian kita hubungkan dengan garis yang menghubungkan masing-masing anggota di sumbu A dan di sumbu B. Itu adik-adik cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram Kartesius. Oke, setelah tadi kita mempelajari cara menyatakan relasi dengan 3 cara, ya, yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, serta yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Nah, selanjutnya adalah di materi relasi ini ada yang namanya produk Kartesius, ya. Produk Kartesius adalah himpunan semua pasangan berurutan A, B, dengan A itu anggota himpunan A dan B itu anggota himpunan B, disebut himpunan perkalian dari A dan B atau produk Kartesius dari A dan B yang ditulis A kali B. Ya, dimana A, B ini berarti A itu anggota himpunan A dan B itulah anggota himpunan B. Ya. Jadi produk Kartesius ini adalah himpunan semua pasang berurutan dari himpunan A dan himpunan B. Ya, tanpa terkecuali. Jadi jika banyaknya anggota himpunan A itu sama kita simbolkan atau kita lambangkan dengan NA, dan banyaknya anggota himpunan B kita simbolkan dengan NB, maka nanti NA kali B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A kali banyaknya anggota himpunan B. Itu menunjukkan produk Kartesius, ya. Contohnya yang tadi lagi ya, diketahui dua himpunan A 1, 2, 3 dan 4 dan B nya 2, 6, 8. Tentukanlah produk Kartesius A dan B. Kedua, banyaknya anggota produk Kartesius A dan B. Oke. Kita jawab ya. Produk Kartesius A dan B berarti A kali B, yaitu pasangkan saja semua anggota di himpunan A ke masing-masing anggota di himpunan B. Kayak gini. 1,2, 1,6, 1,8. 2,2 gitu ya, 2,6, 2,8. Terus saja. 3,2, 3,6, 3,8. 4,2, 4,6, 4,8. Ya. Dan yang keduanya, banyaknya anggota produk Kartesius A dan B, berarti tinggal kita hitung saja semuanya ini, atau tinggal kita kalikan. Banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 4. Banyaknya anggota himpunan B ada 3. Dengan demikian, banyaknya anggota produk Kartesius A dan B adalah tinggal 4 kali 3, yaitu 12. Ini itu ya, adik-adik, tadi menyatakan relasi 3 cara, dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah tentang produk Kartesius. Oke, anak-anakku semuanya,
Setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan tentang relasi, apa itu relasi, cara menyatakan relasi, ya, mungkin sedikit saya simpulkan pertemuan kita kali ini, yaitu pertama, beberapa contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja tadi, silsilah dalam keluarga, hubungan pertemanan, ya, hubungan kalian dengan bapak ibu guru di sekolah atau di bimbel dan lain-lain. Itulah contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, relasi atau gabungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kemudian yang ketiga, relasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara berbeda, yaitu yang pertama, diagram panah. Kalian sudah tahu bentuknya tadi ya, sudah dijelaskan, jangan sampai lupa. Yang kedua, himpunan pasang berurutan, juga ini jangan sampai kalian lupa. Yang ketiga, grafik kartesius, dan yang ketiga adalah yang keempat adalah produk kartesius. Nah, ini mungkin pertemuan kita kali ini membahas tentang relasi dan cara menyatakan relasi. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.